KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang KKN. Kedua, kerangka histori korupsi di Indonesia. 3, kasus korupsi di era SBY dan Jokowi. 5, solusi menghadapi korupsi. Latar belakang KKN. Singkatan KKN adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Sering kalau ada protes anti pemerintah, singkatan KKN ini didengar dan diteriaki oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat menyebalkan. Mayoritas penduduk Indonesia telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia. Mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1965 sampai 1998. Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1965 sampai 1998 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, yang cepat dan berkelanjutan, dengan produk nasional bruto rata-rata plus 6,7% per tahun antara tahun 1965 sampai 1966, tapi juga terkenal karena sifat korupnya. Dalam membuat kebijakan ekonomi, Soeharto mengandalkan saran dari dukungan sekelompok kecil kepercayaan yang ada di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat atau USA Trained Technocrats. 2, para nasionalis ekonomi yang mendukung gagasan peran besar pemerintahan dalam ekonomi. Dan 3, para koloni kapitalis yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etis Cina kaya. Salah satu karakteristik penting sama korupsi masa Soeharto adalah korupsi tersebut agak berpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya tambahan, dan mereka mengetahui mana orang-orang yang akan perlu mereka suap. Atau ada teknik lain, yaitu memasuki koloni Soeharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat ruwet. Pola ini sama ada tingkat lokal di gubernur dan komandan militer setempat menikmati hak istimewa yang sama seperti di pusat, namun selalu sadar bisa kena hukuman dari pusat jika mereka mendorongnya atau memasukkan sogokan terlalu jauh. Korupsi selama pemerintahan Bapak SBY. Masa kepemimpinan dari tahun 2004 sampai 2014. Dalam 2 tahun terakhir kepemimpinan kepresidenan Yudhoyono, Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Andi Malarangeng dan Menteri Agama Surya Dharma Ali mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sementara pada tahun 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dituduh menerima suap senilai 260 US dollar. Ini berarti bahwa setelah awalnya menjanjikan, munculnya banyak kasus korupsi profil tinggi menjelang akhir masa jabatan yang kedua. Yudhoyono tidak dapat dikenal sebagai seseorang yang berhasil membatas korupsi karena pada akhir jabatannya terdapat para menterinya yang korupsi. Pada masa pemerintahan Jokowi terdapat 2 orang yang korupsi, yaitu pertama seorang politikus dan yang kedua adalah ini adalah menteri. Yang pertama yang bernama Idrus Marham, ia merupakan politikus Golkar. Itu diduga menerima suap sebesar 500 juta yang merupakan bagian dari komitmen free 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja dengan pembangunan LTU Riau 1. Dan yang kedua yaitu Imam Nahrawi. Wakil Ketua KPK saat ini Alexander Marwata menyebut Imam diduga telah menerima suap sebanyak 14 triliun melalui Miftahul nilai 14
700 miliar melalui Mistahul selama rentang waktu 2014 sampai 2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016 sampai 2018, Imam juga diduga meminta uang senilai 11 triliun itu, sehingga dengan total penerimaan yaitu 26 triliun 500. Cara mengatasi korupsi yaitu pemerintah telah membangun lembaga KPK pada tahun 2003. KPK singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara yang menerima kekuasaan yang luas untuk melakukan tugasnya. Kedua, meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, dan yang ketiga adalah penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMM. Berikut adalah referensi dari artikel-artikel yang saya ambil untuk menjadi bahan presentasi, yaitu berasal dari artikel Tribun News dan Liputan.